Halo, selamat malam semuanya. Hai, kedengeran nggak ya suaranya? Halo Andrew, halo Ken, Leonid, Nanda. Yuk dinyalain kameranya yuk. Andrew sama Ken bisa nyalain kameranya. Ntar ya, Mister coba sambil absen juga. Berarti siapa nih yang belum masuk? Hmm, selamat malam. Tadi Zaki izin ya. Ardian ada, Ken, Ken ada, Ken Ayu, Leon Git. Oh ini oh oke Leonid ya ini ya. Rio,
Rio belum ya. Rio, terus abis Rio, eh Nanda Risa. Nanda Risa ada. Kemudian Rafasya belum. Habis Rafasya ada si Tohang Andrew Joshua. Ada ya Andrew Joshua ya? Oke. Boleh segera Zoom ya. Oke, kita akan mulai aja. Jadi selamat malam semuanya. Leon, Anda, Ken, Ardian, dan juga Andrew. Dan seperti yang sudah diinfokan di grup ya, jadi nanti selama Ramadan itu tutornya akan sama Kak Daud ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyain aja ke Kak Daud mengenai pembuatan game gitu ya. Jadi salam kenal semuanya dan kita akan mulai aja kelasnya kita hari ini ya. Nah, hari ini puasa, yang puasa angkat jempol, yang puasa angkat jempol. Oke, ada Nanda. Nanda aja yang puasa? Oke, Ken juga puasa ya. Oke, ini hari keberapa berarti ya? Hari ke satu, empat ya? Eh, empat nggak sih? Empat ya, bener ya? Oke, sip. Nah, jadi kita akan mulai aja. Semoga yang puasa dilancarkan juga ya untuk ibadahnya. Gitu. Nah, ada Rafasya juga. Halo Rafasya, selamat malam. Boleh nyalain kameranya ya, Rafasya ya. Sip, kita akan mulai aja kelas kita hari ini. Coba sebelum kita mulai, ada yang masih ingat gak terakhir kali itu belajar apa ya? Terakhir kali itu ada yang masih ingat belajar apa? Kita belajar mengenai konstruksi bersarang ya. Mayoritas semuanya bisa ya. Konstruksi bersarang itu berarti apa? Ada yang mau coba jelasin? Konstruksi bersarang. Apa itu konstruksi bersarang? Nah, ini kode coba buka dulu ya satu. Sulit banget tuh. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya masih ingat, kemarin itu kita udah belajar mengenai konstruksi bersarang. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini ya tuh. Ada INT input ya. Jadi yang namanya konstruksi bersarang itu apa? Misal kalau Kak Daud tanya ke siapa ya? Leonid deh. Leonid coba maksud program INT input ini apa ya? Input langsung dihitung. Masih ingat? Kemarin diajarin sama Mister Albert gimana caranya. Artinya apa Leonid? Artinya kalau Eh, nih oh iya. eh, Apa artinya Leonid? Coba. dikeluarkan, artinya dikeluar di gimana itu? Nah, artinya ringkas ya. Ringkasan. Artinya ringkas gitu. Jadi kita meringkas kode ya, konstruksi bersarang itu. Jadi seharusnya ini kan dua baris nih. Tapi nanti kita gabungin aja biar biar semakin pendek. Ya, jadi kodenya nggak terlalu panjang. Ya, oke, benar banget Leonid ya. Kita akan mulai aja ya. Kalau gitu untuk pelajaran yang berikutnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perintah berkondisi. Jadi kalian sudah masuk ke modul 2.
Ya, kita akan coba mulai belajar apa sih yang namanya kondisi itu. Ya, coba apa itu kondisi? Kalau Kadau tanya ke Nanda, Nanda apa itu kondisi Nanda menurut kamu? Kayak Kondisi aja ya, secara umum. Bahasa Indonesia artinya apa kondisi? keadaan, Kak. Keadaan, betul banget ya. Jadi yang namanya kondisi itu adalah keadaan. Ya, benar Nanda ya. Jadi keadaannya gimana? Misal nanti kalau keadaannya itu misal gamenya itu warna hijau, nah berarti dia maju. Itu kalau nanti contohnya warna merah, berarti nanti dia mundur. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalian bisa seolah-olah sebagai penyihir ya, tapi mengatur dalam sebuah game. Oke, gitu ya. Jadi nanti kalian bisa membuat program yang kalian kontrol sendiri. Contohnya apa? Contohnya nanti kalau kalian jualan, terus nanti ada yang beli gitu. Misalnya yang jualannya itu ada siapa? Ada Ardian. Terus nanti yang belinya itu ada si Rapasya, ya. Ada si Adrian, terus nanti yang belinya itu si Rapasya, ya. Misal Adrian, kalau Rapasya itu ternyata pengennya permen. Kamu kira-kira mau rekomendasiin produk apa ke Rapasya Ardian? Kamu pengen jual apa ke Rapasya Ardian? Kalau Rapasya sukanya permen atau suka yang manis-manis. Gula, Kak. Nah, gula ya, betul. Jadi, kenapa gula, Ardian? Satu plastik gula. Betul. Nah, jadi bisa kayak gitu. Ya, pokoknya nanti tergantung sama kondisinya gitu. Kalau kalian pengennya yang manis, ya udah berarti nanti disesuaikan makanan yang manis. Contohnya gula tadi Ardian. Tapi kalau misalnya yang asin, ya mungkin Ardian ngasih tahu Rapasya, beli ini aja keju. Ya, nanti karena keju itu asin, jadi ya dapatnya keju. Oke, nah itu kita sebut di dalam Python ada dua, jadi nanti ada true sama false doang gitu. Jadi nanti ada dua kondisi. Kalau true berarti kan benar, kalau false berarti salah. Contohnya gimana? Kalau kita bandingin, nanti bilangan bulat itu kan angka tok ya. Tapi kalau logis itu nilainya cuma dua doang, antara true atau false. Udah, dua itu aja ya. Misal kalau Kak tanya ke Ken, Ken ini nilainya 5 lebih dari 2. Benar atau salah? 5 lebih dari 2. Salah. Eh, yakin? Kamu punya 5 permen. Dibandingin sama punyanya si Nanda nih. Nanda cuma punya 2 permen. Lebih banyak yang mana? 5. 5. Berarti 5 permen lebih besar dari 2 permen? Iya benar. Ah, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya benar, jawabannya adalah true. Gitu. Ya, tapi kalau misalnya ternyata itu 5 kurang dari 2. Nah, berarti kan ini salah ya. Ya 5 nggak kurang dari 2. Berarti nilainya jadi false. Gitu ya. Jadi gampang nih, cuma banding-bandingin nilai aja. Oke. Contoh berikutnya. Di sini nanti ada contoh di toko sama di pesan. Nanti di toko itu masukinnya 150, di pesan itu 114. Nah, berarti kan dibandingin nih, ya. 150 lebih gede dari 114. Coba menurut oh halo Leo, selamat malam. Malam Kak, Nah, coba menurut maaf Leo telat Kak. 150, ya nggak apa-apa. 150 lebih gede dari 114 nggak? Iya, Nah, bener ya. Kalau iya nanti berarti jawabannya adalah true. Dan kalau kita simpan dalam variabel oke, maka nilai variabel oke-nya apa dilihat di sini? Oh, nilainya true. Gitu. Ya, gampang ya. Gitu. Nah, tandanya itu ada apa aja nih, Kak? Nah, tandanya berarti nanti ada lebih dari, kurang dari, sama dengan, macam-macam ya. Nanti kita cobain satu-satu sih. Ya, jadi nanti kita coba latihan langsung. Nah, contohnya gimana? Contoh, nanti kalian pengen ngebandingin gitu ya.
antara misal di toko itu kan disuruh masukin angkanya 50. Contohnya ya. Nanti banyak minimum 50, kita bandingin nih. Di toko kurang dari banyak minimum 50, kurang dari 50. Coba. 50 kurang dari 50, true atau false? Eh, Andrew, Apa? 50 kurang dari 50, bener gak? 50 itu lebih kecil dari 50. Bener Betul, atau salah? betul. Coba jawabannya, Andrew. Apa? Tidak. Tidak ya, betul. Makanya nanti kalau tidak, jawabannya adalah false. Gitu. Ya, gampang ya. Jadi tinggal dibanding-bandingin aja. Ada pertanyaan dulu sampai situ? Clear ya. Kalau clear nanti kita lanjutin lagi nih. Yang berikutnya itu ada N sama OR. Ya. Jadi N sama OR itu gimana? Contoh, kalau Kak Daud coba tulis di sini. Nomor satu itu adalah, bentar. Satu itu adalah tolong bawa, bentar, berarti tolong bawa satu pulpen dan pensil, dua pulpen atau pensil. Nah, ini ya. Coba. Dari katanya itu kan udah jelas beda ya. Ada kata dan sama ada atau. Tapi ada yang bisa jelasin apa perbedaannya? Misal Kak Daud tanya ke Rapasya. Apa perbedaan yang nomor satu sama nomor dua Rapasya? Selain dan sama ataunya ya. Dan itu dua-duanya atau itu salah satu. Nah, dan itu dua-duanya atau salah satu. Berarti yang nomor satu artinya apa? Bawa pulpen dan pensil. Keduanya wajib ya. Kalau yang nomor dua, Bawa pulpen atau pensil. nah artinya apa? Yang pertama harus bawa pulpen sama pensil. Yang kedua bisa bawa pulpen atau bawa pensil. Nah, ya, jadi yang pertama kalau misalnya pakai dan, dia nanti semuanya harus benar. Tapi kalau nanti yang kedua itu pakai atau, berarti cukup bawa salah satu aja. Ya, artinya gimana kalau di dalam Python? Jadi nanti kalau di dalam Python, itu kalian tinggal bikin aja seperti ini. Nanti bisa digabungin berarti. Contohnya, nanti suruh masukin angkanya berapa. Misal 540 ya di contoh pertama ya. Nah, berarti disimpan dalam variabel di toko nih. Artinya di toko itu kan 540 ya. Coba kita banding-bandingin nih errornya. 540 kurang dari 50 or 540 lebih gede dari 300. Nah, coba kalau Kak Daud tanya ke Leonid, coba Leonid ini yang nomor satu, nilainya true atau false? 540 kurang dari 50. Benar atau salah? 540 itu lebih kecil dari 50. Salah, Benar atau salah? salah. Salah ya. Oke, kalau misalnya 540 lebih gede dari 300, Leonid? Benar. Benar. Nah, di sini dia kasih kata or nih, Leonid. Artinya apa? Kalau ada kata or artinya apa? Benar. Nggak tahu. Pilih salah satu, betul. Jadi kalau misalnya salah satunya benar, nanti keduanya jadi ikutan benar juga, ya. Nah, makanya pas kalian print variabel error, nilainya benar alias true, gitu. Ya, tapi kalau misalnya dua-duanya salah, ya udah dua-duanya false dan dapat nilai false juga. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita kerjain latihannya? Nggak ada ya, clear ya. Kalau clear kita langsung latihan nih. Jadi nanti kalian tinggal buka dulu latihannya, bentar.
Karena coba buka dulu ya, Kado contohin dulu. Eh, Berarti nanti dibukanya yang modul 2 terus nomor satu lesson satu ya. Tetap dilihat dulu layarnya Kak Daud bentar. Nanti nomor satu itu ada 3 jawaban, boleh dipilih ya, 3 jawaban yang benar. Oke, yang mau dilihat dulu silahkan. Coba dilihat dulu. Nah, kalau sudah, nanti kita langsung ke nomor 2. Nomor 2 cukup di drag and drop aja. Ini cukup mudah ya. Dia cukup mudah, tinggal kalian baca aja penjelasan sebelah kanan, nanti dipasangkannya dengan apa. Ya, yang gambar tolong dibaca dulu. Nomor 3 nanti ngetik. Oke, 4 juga nanti ngetik. 5 nanti mulai ngoding bareng ya. Gitu. Ya, coba ini yang nomor 2. Dilihat dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, yuk kita kerjain latihannya bareng-bareng. Nanti kalian tolong klik link yang ada di chat Zoom atau yang ada di chat grup WhatsApp. Kemudian nanti kalian share screen. Ya, oke deh. Silakan boleh di share screen semuanya. Yuk, diklik dulu linknya, kemudian di share screen ya. Nomor satu dibuka ya. Yuk, dibuka nomor satu. Nanti yang nomor 5 kita kerjain bareng-bareng. Nomor satu jawabannya ada 3 ya. Coba dipilih dulu. Yang belum share screen ada Rafasya. Tolong di share screen ya. Yang bingung tolong tanyain ke Kak Daud ya. Yang udah nomor 5 coba kerjain dulu sendiri sambil nunggu dibahas ya. Coba kerjain dulu.
Ada yang masih belum nomor satu dan dua. Eh, and or lebih besar salah ini. Siapa ini? Ardian ya. Ini dibalik. Bentar. Lebih kecil itu berarti ini ya. Yang kebalik. Hmm, hmm. Terus yang ini ke sini. Hmm. Oh sorry ini ke sini ya. Sorry saya. Ke sini. Enggak. Itu udah benar, udah benar. Nah, yang ini. Nah, sip. Oke, udah. Lanjut dijawab. Oke. Kemudian ada lagi yang belum. Nomor satu dan dua, and or lebih besar, lebih kecil. Udah bener ini. Punya Andrew. Oh, Andrew udah deh. Nomor lima. Ya udah. Ken, kalau ini lebih besar berarti ini lebih kecil ya. Ini sorry. Ini ke sini ya harusnya. Lebih kecil. Ke sini. Hmm. Eh, ya ini ke sini. Yang bawah itu ke tengah. Bukan. Balikin lagi. Enggak. Ayo udah ini ditukar. Ini tukar. Nah, sip terus. Loh, salah dong. Ini kebalik nih. Hmm. Eh, apa diputer-puter ya? Ini balikin lagi. Ya, terus lebih kecil. Ini ke sini ya. Nah, sip. Answer. Ada lagi yang belum. Nomor tiga. Nomor dua, sorry. Udah ya. Nah, kita tunggu dulu Ardian sama Ken ngetik. Habis itu kita bahas nomor lima bareng-bareng ya. Ntar ya. Yang udah di nomor lima langsung bahas. Langsung kerjain dulu aja. Kalau misalnya udah bisa ya. Sambil nunggu. Udah ya. Bentar. Ardian dikit lagi. Ken juga dikit lagi. Udah ya, semua udah ya. Oke, kita coba bahas bareng-bareng yang nomor 5 ya. Nah, berarti gimana tuh caranya ya? Oke,
Boleh minta tolong dibacain dulu sama eh Leo. Leo tolong bacain yang warna biru ini ya. Soalnya tolong dibacain. Mereka. Ya, boleh. Untuk menerima rekomendasi personal, pembeli harus masuk ke akun pribadi mereka. Pengguna Ivanova Ekaterina melaporkan error login mereka memasukkan password mereka switch store 111, tapi mereka tidak bisa masuk ke akun. Benarkan masalah di pengecekan login pengguna program seharusnya bekerja seperti di gambar. Oke, thank you Leo ya. Nah, berarti gimana nih cara kita ngerjainnya ya? Nah, yang perlu kalian lakukan adalah satu, berarti kita lihat satu persatu dulu barisnya ya. Udah benar atau belum? Oke. Nah, berarti ini kan udah benar nih, gak ada yang salah. Baris satu, dua, oke. Tiga nih ya. Dia kan mau ngebandingin nih kata Leo tadi, apakah benar atau tidak passwordnya ini. Nah, kalau mau ngebandingin cukup tinggal kasih double sama dengan gitu. Ya, karena di gambarnya ada true-nya, berarti setelah di login, tinggal kalian panggil variabel oke. Jadi yang dirubah baris mana aja, Kak? Baris 3 sama 4 aja. Tiganya kasih sama dengan, terus nanti baris 4 kasih oke. Karena kalau kita bandingin hasilnya seperti apa, langsung checklist aja. Kalau misalnya passwordnya emang salah gitu ya, ya udah nanti dapatnya false. Oke. Otherwise kalau dia bener gimana? Kalau dia bener ya berarti dapatnya true gitu. Ya, oke. Coba dibuat dulu yang di baris 3 dan baris 4. Kalian bisa tanpa share screen kan ya? Atau harus share screen? Bisa ya ngerjain gak share screen ya? Coba langsung dikerjain masing-masing. Lihat di baris 3 tinggal kasih sama dengan aja. Sama baris 4 kasih koma oke. Ntar ya, Kak Daud mau ngambil dulu minum. Bisa semua? Ada yang nggak bisa nggak? Ada yang nggak hijau nggak? Bisa ya. Kalau bisa kita lanjut nih ke nomor 6. Oke? Coba bentar Kak Daud cek dulu. Oke, sip. Kita lanjut ya ke nomor 6 ya. Berikutnya, coba minta tolong ke eh, Nanda. Nanda boleh minta tolong bacain yang nomor 6 ya soalnya. Yang warna biru ini Nanda. Silahkan. Pelanggan Sarah Ya, ingin membeli kue coklat.
Pesanannya adalah yang paling populer di antara pelanggan Sweet Stories. Program ini harus mengenal pesanan yang paling populer, tetapi sekarang tidak terjadi. Benarkan masalah di pemroses pesanan. Program seharusnya bekerja seperti pada gambar. Oke, thank you ya, Nanda ya. Nah, berarti yang Nanda udah baca itu kita kasih tahu nih, dia pengen tahu apakah si Sarah ini beli kue coklat atau enggak, alias yang populer itu. Ya, caranya gimana berarti? Kalau misalnya beli kue coklat, nanti dapat nilainya adalah true ya, kayak di gambar ini nih. Kue coklat true, beli yang populer gitu. Nah, kita lihat satu persatu barisnya. Baris satu benar, dua benar, tiga, empat juga benar. Nah, tinggal baris lima nih. Berarti sama kayak yang tadi yang nomor lima. Dia ngebandingin dua nilai ya. Berarti kita kasih double sama dengan. Sama nggak sih kategorinya kue? Rasanya juga sama nggak sih coklat? Ya. Nah, karena ini ada dua, ada kue dan coklat, berarti kasih kue dan coklat, berarti kasih dan atau and gitu. Jadi kalau nanti dimasukinnya kue sama coklat, ya udah dapetnya nilainya true. Tapi kalau kue stroberi gimana? Kue stroberi atau kue kue jeruk gitu ya? Ya udah dapetnya false. Karena salah. Karena harusnya kue dan coklat. Oke? Jadi yang diganti cuma baris 5 aja. Kalian cukup kasih sama dengan dan juga kasih and. Ya, coba silakan boleh langsung dikerjakan. Nanda tadi yang nomor limanya bisa nggak? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa. Oh, oke, bentar. Bentar ya. Coba yang lain kerjain dulu yang nomor 6 ini. 2 menit ya. Nanti Nanda tolong share screen. Sudah? Oke. Coba Nanda boleh di share screen? Mana lihat?
Ken juga belum nomor 6-nya ya, Ken? Coba di-share screen, Ken. Mana Nanda? Udah ini udah benar, kamu tutup aja. Kamu checklist. Nah, ketik oke. Oke. Nah, enter. Enter, enter. Enggak. Tutup. Klik di sini. Klik oke-nya. Ya, enter. Enter di keyboard. Sip, lanjut. Nah, ini tinggal kasih sama dengan di sini ya. Di sebelum kue dan sebelum coklat. Di luar tanda petik ya. Nah, betul. Kak, Iya, Andrew. ini apa yang salah ya? Mana, Andrew? Oh, nomor 7 bentar. Nomor 7 bentar ya. Nanti kita bahas. Bentar. Ya, hasilnya sama-sama true, tapi yang salah ya. Iya. Ah, iya. Nanti kita bahas ya. Udah, ini kan udah bener itu. Mati. Share screen si Ken. Tinggal di Hmm. checklist itu kan. Di enter ini. Ini belum di enter ini. Kamu coklatnya belum di enter. Klik. Enter. 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 Nah, sip. Coklat. Kue. Kue. Sip. Lanjut ya. Oke, kita bahas nomor 7 nih. Pertanyaan Andrew nih ya. Kita coba lihat Andrew. Bentar. Saya juga kejadian yang sama. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya yang salah ya. Oke, boleh minta tolong dibacain Andrew? Yang warna biru soalnya ya. Coba dinyalakan mikrofon dan dibaca. Toko toko kue Sweet Stories ingin menyesuaikan rekomendasi produk untuk promosi. Promosi ditawarkan berdasarkan dua kondisi. Pembeli ingin membeli kue kering, pembeli siap membayar 500 koin atau kurang. Tulis program yang menentukan jika perlu menawarkan produk untuk promosi atau tidak. Bentuklah hasil upaya seperti pada gambar. Oke, nah berarti thank you Andrew ya. Berarti tinggal dibuat kayak di gambar inputnya ya. Kita tinggal buat inputnya kayak di gambar. Nah, ini udah Kak Daud buat sebelumnya ya. Jadi Kak Daud tinggal panggil aja. Jadi kan itu ada gambar di sini masukkan tipe dari gula-gula ya. Nah, berarti tinggal masukkan tipe dari salah. Yang ini ya. Jadi kategori itu kan berarti masukkan tipe dari gula-gula sama masukkan harga yang cocok. Nah, berarti tinggal dibuat aja nih kayak di gambar. Oke. Kemudian kita tinggal buat aja yang di ujungnya ini kasih dot lower gitu. Untuk menjadi huruf kecil semua. Nah, ini tinggal dibikin aja variabel oke-nya nih. Kan dia mintanya apa? Mintanya kue kering 500 koin atau kurang. Nah, berarti pakai N juga gitu ya. Kita kasih kue kasih N juga berarti kategorinya harus sama dengan kue dulu ya. Sorry, kue kering. Nah, kemudian harganya harus kurang dari 500 nih, berarti tinggal kasih N. N harganya kurang dari sama dengan 500. Oke? Nah, terus habis itu tinggal di print deh. Printnya kayak digambar juga nih, ya. Printnya kayak digambar, kemudian tinggal panggil variabel si oke-nya, ya. Gitu. Jadi kalau dicek, kita tinggal masukin kue kering, harganya misal 200, berarti kan dua-duanya true ya, dapat nilai true juga. Oke? Yang nomor 7 ya. Coba yang mau difoto atau yang mau di screenshot boleh, silakan. Gak usah, kalian langsung kerjain aja ya. Coba langsung kerjain aja, dilihat punya masing-masing, kira-kira mana nih yang belum sama. Coba langsung kerjain. Yang teksnya itu ada di soal ya, jadi gak usah bolak-balik, tinggal dilihat dari soal aja.
Sudah semua? Ntar Anda coba cek ya. Pak, udah buatnya sama tapi kok belum berhasil. Oh, mana-mana. Sok. Coba semuanya bentar ini kalau sambil kirimin dulu screenshotnya ya. Tuh. Yang ketinggalan boleh dilihat screenshotnya ada di chat Zoom ya. Coba langsung di share screen aja Andrew. Sama yang lain juga kalau misalnya masih salah, tolong share screen. Mantap, ini Leon ya. Leonit udah sampai nomor 8 keren. Mana coba yang masih salah? Andrew, masukkan tipe dari gula-gula, dot flour, masukkan harga yang cocok, oke, dan harga, tawarkan produk sebagai. Nah ya udah itu udah benar. Tawarkan produk sebagai promosi. Mantap Andrew. Udah ya, bisa ya. Terus Nanda, masukkan tipe dari gula-gula, masukkan harga yang cocok. Kue kering 500, tawarkan produk sebagai promosi. Udah itu tinggal checklist. Udah bener kok. Oh, ini kaknya dua Nanda. Di stop dulu Nanda. Ini kaknya dua yang di sini ya.
Nah, sip, kue kering langsung dimasukin 200 ya berikutnya. Ntar, kue kering 200. Oh ini nggak usah ada spasinya ini Nanda. Kamu ada spasinya itu. Eh, hapus, 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 hapus. Tambahin lagi. Hapus aja. Enggak ini yang di dalam ini. Eh, hapus. Udah enggak. Ini spasi. Spasi sebelum tanda petik. Udah, checklist. Oh yeah, love you, love you. Udah ya semua ya. Ntar coba kado cek dulu. Hmm, Ken di share screen Ken. Kamu belum itu nomor 7-nya Ken. Sama Ardian juga. eh ini kaknya udah kecil ini Ardian. Kaknya ini stop dulu. Nah, terus ini produk sebagai ini ya, ada spasinya ya. Kamu nggak ada spasinya itu. Produk spasi sebagai. Nah, checklist Ken. Oh sebelum Ken. When now I said a little bit for you. Oh, iya. Ini Ken, langsung diketik dulu. Udah ya, Ardian ya, mantap. Bentar, kita tunggu Ken dulu. Langsung diketik Ken. Nungguin apa? Ini ada di layar kamu ini Ken. Oke-nya mana Ken? Belum ditulis oke-nya. Koma oke. Ini. Nah, checklist. Kue kering, kue aja kamu ketik kue. Enter 200 nanti. Enter. Sip. Oke. Udah ya semua ya. Oke. Sip. Nah, kita akan ambil break time dulu ya semuanya. Bentar. Kado akan share screen dulu. Sebelum kita lanjut ke sesi 2, nanti semuanya boleh kalau mau kamar mandi, mau minum, mau makan dulu selama 5 menit istirahat, silakan lepas dari laptopnya ya. Waktu istirahatnya akan dimulai dari sekarang ya. Jadi selamat beristirahat semuanya.
Working, you must. It's not working, Dad. Iya, nggak tahu dia itu sendiri. Ya, Dedi. Ah,
kita mulai lagi ya. Kita lanjutin lagi. Ya, bisa dinyalain lagi. Kameranya udah ready semua. Coba dinyalain lagi kameranya. Nah, sudah bisa semuanya udah balik lagi belum Leonid, Andrew, Ardian sama Rafashi? Yang udah balik tolong nyalain kameranya ya. Udah ya, kita mulai aja kalau gitu ya. Nah, jadi nanti yang di nomor berikutnya itu kalian tinggal klik kembali aja ya. Ini udah selesai. Kita mau lanjut ke yang nomor 2 ya. Nah, yang bagian berikutnya kita mau belajar mengenai perintah berkondisi. Nah, jadi kan tadi kita udah tahu nih, oh nilainya true dan false. Lalu apa? Ya, kalau misalnya udah dapet true dan false. Nah, itu yang kita akan pelajari hari ini. Jadi, nanti kalau misalnya nilainya true itu, kita akan membuat misalnya ternyata kalau ya true nilainya kita akan membeli baju gitu, beli baju buat lebaran gitu ya. Ternyata kalau nilainya false, kita belinya celana aja. Nah, ya. Jadi dengan perintah berkondisi, kalian bisa membuat apa nih perintah lanjutannya ya setelah ada true dan false. Oke, contohnya gimana sih? Contohnya kita lihat di sini ya. Ya nanti penggunaannya itu pakai perintah if sama else. Oke, menggunakan perintah if sama else. Nanti cara menulis kodenya, kalian tinggal bikin if, lalu ekspresi benar ini yang ngebanding-bandingin tadi, 5 lebih gede dari 7, ya. Atau nanti halo sama dengan apa, ya, macam-macam. Nah, nanti kalau misalnya nilainya true, itu akan menjalankan tindakan satu. Otherwise, kalau misalnya nilainya false, apa yang terjadi, Kak? Nah, berarti jalaninnya yang tindakan dua, gitu. Oke? Gampang ya? Contohnya gimana? Contoh, nanti kalian disuruh masukin gitu ya. Dia itu suka rasa apa? Pas dimasukin, dia suka rasa vanilla, ya. Nah, kita cek nih, apakah vanilla, rasa itu kan vanilla ya. Apakah vanilla sama dengan vanilla? Sama nggak? Eh, Rapasya. Vanilla sama dengan vanilla nggak? Enggak. Kalau vanilla sama dengan vanilla nggak, Rapasya? Vanilla itu sama dengan vanilla nggak, Rapasya? Iya, Kak. Iya ya, bener ya, nilainya true ya. Nah, makanya kalau nilainya true, berarti dia akan menjalankan yang cheesecake. Nah, misal kita masukinnya ternyata coklat nih. Oh ya udah berarti rasanya itu sama dengan coklat. Nih, apakah coklat itu kan di sini rasanya coklat ya, sama dengan vanilla. Ken, coklat itu sama dengan vanilla nggak, Ken? Coba, coklat itu sama dengan vanilla atau enggak, Ken? Enggak. Enggak, makanya yang didapetin bukan cheesecake, alias nilai yang else, yaitu walnut gitu. Ya, ada pertanyaan dahulu? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjutin lagi. Oh, udah ada beres ya. Kita langsung lanjutin aja ke latihan. Nanti kalian buka yang nomor 2 berarti ya. Diklik tombol kembali. Lalu dipilih yang nomor satu, jawabannya ada 4. Oke, nomor satu jawabannya ada 4. Yang mau dilihat dulu silakan, yang mau dibaca dulu silakan. Coba dilihat dulu yang nomor satunya ya. Sudah ya, nomor satu ya. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2 nanti ketik 3 pun sama. 4 nanti baru kita mulai ngoding bareng ya. Oke, sip. Coba silakan semuanya boleh di-share screen terlebih dahulu. Yuk, di-share screen ya semuanya.
Sudah semua? Oke, masih ada yang mau ngetik ya. Ada yang masih belum nomor satunya? Ardian, Ken, sama Leo, tolong di-share screen. Sudah semua? Oke, masih ada yang mau ngetik ya. Bentar. Oke, sudah semua nomor satunya dan juga mengetik. Sudah ya? Nah, kalau sudah kita lanjut, kita coba bahas dulu dari yang nomor 4, oke? Nah, yang nomor 4 gimana nih caranya ya? Oke, kita coba bahas dulu ya. Boleh minta tolong dulu dibacain sama Ken ya. Ken boleh minta tolong bacain soalnya. Dinyalain mikrofonnya ya. Sweet Stories memiliki diskon. Pelanggan baru menerima diskon 40% menggunakan kode promo new. Pelanggan yang lain menerima diskon 10% untuk kue menggunakan kode promo cake. Benarkan masalah di pemberian kode promosi. Program seharusnya bekerja seperti pada gambar. Nah, oke, thank you ya Ken ya. Nah, berarti gimana nih caranya ya? Kita tinggal lihat aja di baris satu, 2 itu udah bener. 3 nih, kalau ada if, ujungnya harus ada titik 2 ya. Dan spasinya ini wajib. Oke, jadi nanti kalau misalnya kalian hapus, ya nanti error. Oke, nah yang else berarti dia ada titik 2 juga. Cukup tambahin titik 2 aja berarti di baris 3 dan baris 5 ya. Nah, misalnya tidak gitu, ya udah dia nanti diskon 40% untuk pelanggan baru. Bentar. Udah sih ini udah bener, kenapa salah ya?
Masih salah. Nah, ini udah bener kok. Ini udah bener ya. Coba semuanya harusnya di punya kalian udah bener sih guys. Ya, berarti tinggal dikasih apa? Tinggal dibikin aja yang di baris 3 dan juga baris 5. Itu jawabannya sama dengan ya. Dan juga titik duanya jangan lupa. Ya, baru tadi kado lihat. Oke, coba diganti dulu jadi sama dengan. Terus nanti dikasih titik 2 dan titik 2 juga. Oke, coba kerjain semuanya. Di baris 3 sama baris 5 aja ya. Bisa semua ada pertanyaan dulu. Coba kado cek ya, siapa yang belum. Yang udah selesai boleh lanjutin terus ya, sama bintang. Ini nomor 4 ya. Leo bisa nggak Leo? Sama Rafasya. Coba boleh share screen dulu Leo dan Rafasya. Silakan. Sudah ya, nomor 4. Mana? Eh Rafasya dulu. Rafasya ini sama dengannya 2 ya. Tanda serunya dihapus. Hmm, sama dengannya 2. Terus titik 2 di ujungnya Rafasya. Sama Elsa juga. Titik duanya bukan titiknya 2 kali. Titik 2. 5 juga titik 2. Sip, checklist aja Rafasya. Leo bisa Leo? Ya udah bener Leo, pintar. Mantap, udah semua ya? Udah semua kita lanjut. Nah, kita coba kerjain yang nomor 5 ya. Coba sama Leo ya. Leo tolong bacain Leo yang warna biru ini. Silakan nyalain dulu mikrofonnya Leo. Benarkan masalah pada program yang merekomendasikan produk tergantung dari harganya. Jika pembeli bersedia belanja kurang dari 500 koin, kue akan direkomendasikan. Coba kue dul, coba kue dul, Dulce de leche ya.
UCDLC. Sorry. Belanja dari 500 sampai 1000 koin, kue rahasia akan direkomendasikan. Kamu bisa mencoba kue rahasia. Belanja lebih dari 1000 koin, kue lava coklat direkomendasikan. Nikmatilah kue lava coklat dengan blueberry. Salah satu hasil dari pelaksanaan operasi program ditunjukkan pada gambar. Jumlah apapun bisa dimasukkan. Oke, thank you ya, Leo ya. Nah, berarti gimana caranya nih? Ya, nomor satu seperti biasa kita lihat dulu ada error gak? Nggak ada, aman ya. Nomor dua, oke. Nah, nomor dua itu, bentar. Dia kan belanja kurang dari 500 ya kalau Leo baca. Berarti ini nggak usah ada sama dengannya. Ya, baru yang keduanya 500 sampai 1000. Nah, ini baru ada N-nya. Apa ada sama dengannya. Dan jangan lupa juga kasih titik dua. Sama yang jika ya, jikanya berarti jadi if. Dan kemudian kita tinggal print aja. Udah sih, kayak gitu. Ya, jadi baris mana? Baris 2, 4, dan juga 6 yang kita lihat. Ya, coba silakan, boleh langsung kerjain. Udah bisa semuanya? Ada yang belum bisa? Ntar coba Kado cek. Hmm, oke mantap nih. Pak, Ardian udah sampai nomor, Pak, udah sampai nomor 8 nih. Pak. Sorry, sorry. Bukan ya bawahnya. Nomor 5 belum ya Ardian. Terus Ken juga. Leo juga. Rafasya juga. Nah ini Andrew yang udah nih. Sampai nomor 7. Mantap. Oke, boleh minta tolong di share screen coba mungkin yang belum. Ya jangan ke toilet. Silakan Rafasya. Yuk yang belum di share screen ya. Biar Kadot bisa cek. Nah mana Ken? Itu angka kan yang dimasukinnya angka 200 saja kamu ketik. Hapus saja teksnya ya. 200 gitu. Enter. Mantap. Kan berhasil ya. Leo. Leo dan nomor 6 keren. Andrew. Oke, Andrew udah sampai bintang. Mantap. Ardian.
Hmm, yang baris dua ini gak usah pakai sama dengan Ardian, dihapus saya sama dengannya. Sama dengannya dihapus dulu Ardian. Dah, oke, boleh cek, guys. Enter, Ardian. Mantap. Ada pertanyaan dahulu semuanya. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, nomor 6. Nomor 6 boleh minta tolong bacain sama Andrew ya. Andrew tolong bacain Andrew. Tulis program yang mendeteksi jika pelanggan beratnya lebih dan menampilkan rekomendasi. Satu, if tinggi kurang berat eh, lebih sedikit dari 100, pengguna tidak berat pengguna tidak berat lebih. Rekomendasi beratmu baik mungkin croissant dengan krim. Dua, jika tidak mungkin mereka berat lebih. Rekomendasi cobalah mouse berry, tidak akan merusak sosokmu. Buatlah program seperti pada gambar, salinlah kata-kata untuk output dari sini. Oke, thank you ya Andrew ya. Nah, berarti gimana caranya? Berarti kalian tinggal suruh input aja kayak di gambar ya. Suruh input tinggi sama beratnya. Dan kalau sudah tinggal kita buat selisihnya deh. Ya, selisihnya itu besar gak sih? Dan habis itu yang udah dibaca Andrew tinggal kita kasih if-nya gitu ya. Dah, kalau di checklist juga benar ya. Nah, ya berhasil. Oke. Yang nomor 6, coba silakan dilihat dan dibuat ya. Kirimnya ke si Rafasya doang. Nah, sip. Oke. Langsung coba dibuat ya. Kalian 5 menitan lagi ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan?
Nggak ada pertanyaan? Oke, 2 menit lagi kita foto ya. Oke deh, sip. Kita akan foto aja kalau gitu ya. Nah, ini nanti udah auto save sih. Ntar kita lanjutin lagi aja di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi, hari ini kalian sudah belajar apa? Sudah belajar mengenai perintah berkondisi. Kalian belajar mengenai if sama else gitu. Jadi, kalau nilainya true, menjalankan yang if. Kalau yang salah, menjalankan yang false. Ya, itu aja sih. Sebelum kelasnya ditutup, ada pertanyaan dahulu. Kalau nggak ada, yuk kita foto ya. Coba boleh nyalain kameranya semuanya. Kita berdelapan ya. Berarti kita pakai yang ini aja. Oke. Nah, kayaknya Kak Daud ganti deh. Nah, gini aja. Oke, dalam hitungan tiga semuanya gaya bebas ya. Satu, dua, tiga. Oke, so itu aja untuk kelas hari ini. Nanti ketemu lagi di minggu depan. Ya, bye-bye everyone. Dadah Ken, Leo, Leonid, Nanda, Ardian, Rafasya, dan juga Andrew. Selamat malam semuanya.